Badai baru telah bangkit, dua pusaran biru yang akan mengguncang dunia shinobi. Inilah perjalanan Boruto Uzumaki melawan takdir, musuh, dan kekuatan para dewa. Selamat datang di dunia To Blue Vortex, disinilah legenda dimulai. Cerita kita akan beralih. Di mana Naruto berada, langit desa Konoha mendadak berubah gelap, angin kencang berputar membawa aroma darah dan debu. Di medan perang jauh di luar desa, Sasuke Uchiha tengah berdiri di hadapan sosok raksasa berbalut cahaya keemasan, Dewa Otsutsuki tertinggi, penguasa dimensi, yang kekuatannya melampaui segalanya. Naruto, yang sedang dalam misi di sisi lain dunia shinobi, tiba-tiba merasakan gelombang cakra aneh, bercampur dengan energi gelap yang menusuk jantungnya. Ia berhenti, napasnya tercekat. Ini, cakra Sasuke, tidak stabil, gumamnya dengan mata membelalak. Di medan pertempuran, kilatan Rinnegan Sasuke menyala untuk terakhir kalinya. Susanoo-nya, yang telah retak dan penuh luka, hancur berkeping-keping. Tubuhnya berdarah, namun tatapan matanya tetap tajam, seolah menantang sang dewa hingga detik terakhir. Dewa Otsutsuki itu mengangkat tangannya, menciptakan tombak cahaya yang berdenyut dengan kekuatan dimensi. Sasuke sempat tersenyum tipis, seakan menerima takdirnya. Naruto, jaga desa, dan keluarga. Tombak itu melesat, menembus tubuh Sasuke. Dalam sekejap, cahaya membungkusnya, dan sosok Uchiha terakhir itu lenyap, hanya menyisakan abu yang terbawa angin. Naruto jatuh berlutut, merasakan seluruh ikatan cakra mereka terputus. Air matanya jatuh tanpa sadar. "Sasuke, jangan bercanda, ini bukan waktunya," teriaknya, suaranya pecah. Di balik awan gelap, siluet sang dewa Otsutsuki berdiri tegak, menatap ke arah Naruto yang jauh di sana, seakan menantangnya untuk datang. Perang terbesar dalam sejarah shinobi baru saja dimulai. Angin malam di Konoha berubah menjadi badai. Naruto berdiri terpaku di puncak Hokage Rock, tatapan matanya kosong, namun tubuhnya bergetar hebat. Hubungan cakra yang telah ia jaga puluhan tahun bersama Sasuke, kini lenyap sepenuhnya. Kepalanya menunduk, napasnya berat. Kilasan kenangan memenuhi pikirannya, pertarungan mereka di lembah akhir, senyum tipis Sasuke saat berdiri di sampingnya, janji untuk menjaga dunia shinobi bersama. Semua itu kini terasa seperti pisau yang menusuk jantungnya. "Kau janji, kita akan melindungi semua orang, bersama-sama," suaranya bergetar, berubah menjadi geraman penuh amarah. Tiba-tiba, cakra Naruto meledak. Bukan hanya cakra Kurama yang dulu ia kenal, melainkan energi yang lebih murni, bercampur dengan kekuatan misterius dari dimensi para Otsutsuki yang entah bagaimana merespon emosinya. Matanya berubah, satu mata menjadi ekor 9 berwarna emas menyala, dan mata lainnya menyala biru seperti samudera yang berputar. Segel di perutnya terbuka sedikit, melepaskan kekuatan murni yang selama ini tersegel. Dari kejauhan, para shinobi merasakan tekanan luar biasa. Tanah bergetar, udara berdesis seperti dibelah oleh petir. Shikamaru yang berada di dekatnya berteriak, "Naruto, kendalikan dirimu, kau akan menghancurkan desa kalau terus seperti ini." Namun Naruto tidak menjawab. Ia menatap ke langit, melihat siluet samar sang dewa Otsutsuki tertinggi yang berdiri di atas dimensi lain. "Tunggu aku akan mengirimmu ke neraka yang bahkan dewa pun takut memasukinya," ucapnya lirih, namun mengandung ancaman yang menggetarkan dunia. Dengan sekali hentakan kaki, Naruto membuka gerbang dimensi dengan kekuatan yang belum pernah ia gunakan sebelumnya. Cahaya emas dan biru bercampur, membentuk pusaran raksasa di langit. Pertarungan yang akan menentukan nasib semua dimensi, baru saja dimulai. Oke, kita lanjut lagi dengan fokus pada Naruto yang menembus dimensi dan menghadapi langsung sang dewa Otsutsuki tertinggi. Pusaran dimensi di langit berputar semakin cepat, memancarkan kilatan cahaya emas dan biru yang menyilaukan. Suara gemuruh seperti ribuan petir terdengar, seakan langit sendiri takut dengan kekuatan yang terpanggil. Naruto melangkah masuk, tubuhnya seakan ditarik oleh kekosongan yang tak memiliki ujung. Angin dimensi menerpa wajahnya, namun tatapannya tidak bergeser sedikit pun, penuh amarah, namun juga membawa kesedihan yang dalam. Begitu ia menembus keluar dari pusaran, Naruto mendapati dirinya berdiri di atas tanah yang retak-retak, terapung di tengah kehampaan hitam. Potongan bebatuan mengambang, langitnya dipenuhi cahaya merah yang berdenyut seperti jantung raksasa. Di sana, ia melihatnya.
Sosok Dewa Otsutsuki tertinggi berdiri di tengah medan, tubuhnya berbalut jubah putih yang bercahaya, kulitnya pucat bersinar, dan di dahinya terukir simbol misterius yang berputar seperti mata tak berujung. Namun yang membuat Naruto membeku adalah pemandangan di kaki sang dewa, sebilah pedang Kusanagi yang patah, dan sisa kain jubah hitam yang terbakar, milik Sasuke. Naruto mengepalkan tangan, matanya bergetar. "Kau, yang melakukannya." Dewa Otsutsuki itu hanya tersenyum tipis, suaranya menggema seperti berbicara langsung ke dalam pikiran Naruto. "Uchiha itu hanyalah batu kecil di jalanku. Dan kau, akan menjadi yang berikutnya." Naruto tak menjawab. Dalam sekejap, tubuhnya meledak dengan cakra dahsyat. Tanah di bawah kakinya hancur, udara bergetar seperti hendak pecah. Ekor cakra emas dan biru menjalar di sekelilingnya, membentuk siluet rubah raksasa bercampur naga, simbol gabungan dua kekuatan kuno. "Tidak, aku akan menjadi akhir dari jalanmu." Dalam kedipan mata, Naruto menghilang dari tempatnya dan muncul tepat di depan sang dewa. Tumbukan pertama mereka meledakkan ruang di sekitarnya, membentuk gelombang kejut yang memecah dimensi. Pertarungan yang tak lagi sekadar antara manusia dan dewa, telah dimulai. Lanjut lagi dengan fokus pada pertempuran penuh kekuatan dewa, di mana Naruto mulai membangkitkan kekuatan rahasia peninggalan Hagoromo. Ledakan pertama menghancurkan ruang di sekitar mereka. Potongan dimensi runtuh, berubah menjadi pecahan cahaya yang beterbangan. Setiap kali tinju Naruto dan Dewa Otsutsuki saling bertabrakan, gema petir dan gelombang panas menjalar sejauh ribuan kilometer. Naruto menghantam sang dewa dengan pukulan cakra berlapis biju mode dan Sage of Six Paths, namun tubuh lawannya sama sekali tidak menunjukkan tanda luka. Sebaliknya, setiap serangan dibalas dengan kekuatan yang mampu menghapuskan apapun dari keberadaan. "Cepat, kuat, tapi tetap fana," suara sang dewa bergema di seluruh dimensi. Naruto terengah, namun matanya tak goyah. "Kalau aku fana, maka aku akan jadi fana yang menguburmu di sini." Sang dewa mengangkat tangannya, menciptakan bola hitam sebesar bulan, kekuatan gravitasi di dalamnya menarik bahkan cahaya. Itu adalah Gudou Dama Kosmik, teknik terlarang yang bahkan para Otsutsuki biasa tak berani gunakan. Naruto memejamkan mata sejenak, dan saat membukanya, segel berbentuk bulan sabit muncul di kedua telapak tangannya. Suara lembut, namun kuat, bergema di pikirannya, suara Hagoromo Otsutsuki. "Naruto, ini warisan terakhirku. Gunakan hanya saat kau siap mengorbankan segalanya." Aura emas Naruto berubah menjadi campuran emas dan putih murni. Ekor cakra menjelma menjadi sayap bercahaya, dan di belakangnya terbentuk lingkaran penuh simbol Rikudo. Wajahnya kini memancarkan aura yang tak lagi hanya manusia, melainkan penjaga keseimbangan semesta. "Sasuke, ini untukmu," ucap Naruto lirih. Dengan teriakan dahsyat, Naruto menembus kecepatan cahaya, menghantam Gudou Dama Kosmik dengan tinju bercahaya, menghancurkannya menjadi badai energi yang menyapu seluruh medan. Namun dari dalam kabut energi itu, sosok sang dewa Otsutsuki masih berdiri, kali ini dengan senyum lebih lebar. "Menarik, akhirnya aku melihat bentuk asli sang anak ramalan." Pertarungan mereka belum selesai, dan harga yang harus dibayar Naruto, mungkin lebih dari sekadar nyawanya. Oke, kita masuk ke part 5 sebagai klimaksnya, penuh pengorbanan, kejutan besar, dan titik balik pertempuran. Badai energi dari benturan mereka perlahan mereda, namun dimensi ini kini bagaikan dunia yang sekarat, retakan ruang menganga di setiap arah, menyedot cahaya dan udara. Naruto berdiri dengan napas berat, tubuhnya penuh luka bakar cakra. Aura emas putihnya mulai pudar, namun tatapannya semakin mantap. Ia tahu, satu-satunya cara untuk mengakhiri semua ini adalah mengeluarkan jurus terlarang yang bahkan Hagoromo sendiri enggan gunakan. "Kau terlihat lelah, manusia," ejek sang dewa, matanya berputar seperti galaksi. "Serahkan dirimu, aku akan menghapus penderitaanmu dengan cepat." Naruto tersenyum tipis. "Kalau kau pikir aku akan berhenti di sini, kau salah besar." Ia mengangkat kedua tangannya, membentuk segel terakhir. Segera, di belakangnya muncul roda kehidupan Rikudo, lingkaran raksasa berisi 6 simbol, masing-masing memancarkan cahaya dari kekuatan biju yang pernah menjadi bagian dirinya. Dari kejauhan, suara gema para biju terdengar, memanggil Naruto dengan nada setuju. "Kita lakukan ini bersama, Naruto Kurama. Kau bukan lagi hanya manusia. Kau adalah rumah bagi kami semua, Gyuki."
Roda itu berputar semakin cepat, menyerap semua energi di sekeliling. Udara bergetar, tanah bergetar, bahkan retakan dimensi berhenti melebar seakan takut akan kekuatan ini. Sang dewa mulai tertegun. Apa ini? Kekuasaan yang bahkan Otsutsuki kuno pun tidak miliki. Naruto menunduk sebentar, teringat wajah Sasuke, dingin, keras kepala, tapi setia hingga akhir. Air mata jatuh, namun tak menghapus senyum di wajahnya. Sasuke, kau dulu bilang aku keras kepala. Hari ini, aku akan membuktikan kau benar. Dengan teriakan terakhir, Naruto menghantam sang dewa dengan Rikudo Shingan Tensei, serangan yang menekan seluruh energi kehidupan dan dimensi menjadi satu titik, memaksa lawan terhapus dari segala realitas. Cahaya putih menyilaukan menelan segalanya. Dalam sekejap, tubuh sang dewa Otsutsuki mulai pecah menjadi partikel cahaya, suaranya menghilang dalam teriakan marah. Namun saat cahaya itu mereda, Naruto sudah tak terlihat dimanapun. Yang tersisa hanyalah pusaran angin tenang, dan di tengahnya, sebilah pedang Kusanagi yang kini bersih dari darah, berdiri tegak di tanah. Di kejauhan, suara lirih terdengar, kau berhasil, Naruto. Suara itu milik Sasuke, entah gema dari masa lalu, atau sesuatu yang lebih. Perang telah berakhir, tapi harga yang dibayar adalah segalanya.